Banyak cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantoor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Pendataan Potensi Desa, Pendataan Kerangka Sampel Area, Survei Ongkos Usaha Tani, Survei Pertanian Antar Sensus, Survei Biaya Hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten se-Jawa Timur, Bapak Ibu Kepala atau yang mewakili dari OPD, instansi, dan rekan-rekan media yang berbahagia. Setelah kita ikutin bersama rilis secara nasional, saat ini Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur akan melakukan rilis. Ada 4 yang akan kami rilis. Yang pertama adalah perkembangan inflasi, kedua adalah nilai tukar petani, kemudian yang ketiga adalah nilai tukar nelayan, dan keempat adalah perkembangan pariwisata. Kita memasukin perkembangan indeks harga konsumen atau yang biasa kita kenal dengan inflasi kondisi pada bulan April 2021. Jadi perkembangan indeks harga konsumen pada April 2021 ini adalah merupakan jelang dan atau awal daripada bulan Ramadan, di mana semua kota indeks harga konsumen yang ada di Jawa Timur mengalami inflasi. Bahan makanan yang biasanya menjadi penyumbang inflasi terbesar pada momen hari besar keagamaan nampaknya cukup terkendali, bahkan mengalami deflasi yang didorong oleh harga beras pada musim panen raya yang memang cenderung mengalami penurunan. Di sisi lain, emas perhiasan tetap menjadi penyumbang inflasi pada periode April di tengah isu turunnya harga emas dunia pada beberapa bulan terakhir. Kemudian kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax dan Pertalite per 1 April 2021 yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak memberikan efek yang berarti di Jawa Timur, mengingat kenaikan hanya berlaku untuk wilayah Sumatera Utara. Jadi secara lengkap bisa dilihat pada slide di mana indeks harga konsumen untuk 8 kota yang ada di Jawa Timur pada April ini tercatat 0,10%. Ini sejalan dengan seluruh kota yang ada di Jawa Timur yang mengalami inflasi, di mana inflasi yang tertinggi terjadi di Kabupaten Sumeneb sebesar 0,53% dan terendah ada di Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,02%. Untuk inflasi tahun kalender, gabungan 8 kota IHK di Jawa Timur pada April 2021 tercatat 0,75%. Adapun inflasi tahun kalender 8 kota IHK di Jawa Timur pada bulan April 2021 yang tertinggi ada di Kota Madiun sebesar 0,93% dan yang terendah ada di Kota Malang sebesar 0,22%. Inflasi year on year-nya untuk gabungannya 8 kota di Jawa Timur pada April 2021 tercatat 1,52%. Inflasi year on year-nya pada April 2021 ini tertinggi ada di Kota Madiun sebesar 2,06%, sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Banyuwangi yang tercatat 1,21%.
Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya terkait dengan inflasi secara mantuman di Jawa Timur selama 4 bulan terakhir ini menunjukkan kecenderungan menurun, bahwa betul di Januari sampai dengan April memang selalu inflasi, tetapi ada suatu kecenderungan menurun, di mana inflasi pada bulan April tercatat sebesar 0,10%, yang terendah bila dibandingkan dengan Januari, Februari, Maret, ini terendah pada bulan April 2021. Seiring dengan rata-rata pergerakan mantuman selama 4 bulan terakhir ini yang terus mengalami inflasi, maka inflasi tahun kalender di Jawa Timur selama 4 bulan terakhir ini terus mengalami peningkatan. Inflasi tahun kalender pada bulan April 2021 mencapai 0,75%. Selanjutnya kita lihat di tabel yang secara rinci, di mana kita bisa melihat untuk komponen pengeluaran serta komponen energi dan bahan makanan, di mana komponen pengeluaran ini ada 8 dari 11 kelompok yang memberikan andil terhadap inflasi, dan hanya 1 kelompok lain memberikan andil terhadap deflasi, serta 2 kelompok tidak memberikan andil. Misalnya untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ini merupakan satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi sebesar 0,03% dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Kelompok yang biasanya mengalami inflasi pada bulan Ramadan dan Idul Fitri ini justru mengalami deflasi, Ini disebabkan andil deflasi komoditas cabai rawit, beras, dan bawang merah ini yang cukup menyebabkan secara agregat mengalami deflasi pada bulan April. Kelompok yang mengalami inflasi pada April ini meliputi kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06% dengan andil yang memang sangat kecil. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat 0,04%. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga sebesar 0,17%. Kelompok kesehatan 0,22%. Kelompok transportasi 0,12%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 0,16%, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,30%, dan kelompok jasa pribadi dan jasa lainnya yang merupakan kelompok dengan andil inflasi yang terbesar, yaitu sebesar 0,04%, dengan perubahannya sebesar 0,55%. Untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok pendidikan, ini merupakan kelompok yang stabil atau tidak mengalami perubahan indeks pada bulan April 2021. Berdasarkan inflasi tahun kalender, kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi kelompok dengan tingkat inflasi tertinggi, yaitu 1,73%. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman dan restoran ini menyusul dengan tingkat inflasi sebesar 1,52%, sedangkan kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan merupakan satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi sebesar 0,01%. Berdasarkan inflasi year on year, seluruh kelompok pengeluaran ini mengalami inflasi. 3 kelompok dengan inflasi tertinggi, yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 3,37%, diikuti oleh kelompok transportasi 2,97%, dan kelompok kesehatan sebesar 2,24%. Menurut komponen energi dan bahan makanan, komponen energi ini memiliki andil yang sangat kecil,
terhadap deflasi ya, dengan tingkat deflasi mantumannya sebesar 0,01%, sehingga secara tahun kalender ini mengalami inflasi sebesar 0,01%, serta year on year-nya mengalami deflasi 0,14%. Adapun untuk kelompok bahan makanan ini mengalami deflasi ya sebesar 0,15% dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Adapun tingkat inflasi tahun kalender sebesar 2,10% dan inflasi year on year-nya sebesar 2,39%. Kemudian di slide berikutnya kita lihat ada 10 komoditas penyumbang terbesar untuk inflasi dan deflasi, di mana untuk yang penyumbang inflasi ada 10 komoditas yang terbesar, yaitu daging ayam ras, emas perhiasan, ayam hidup, cabai merah, ketupat atau lontong sayur, pepaya, pemeliharaan atau servis, semangka, minyak goreng, dan apel. Ada 3 besar utama penyumbang, ya, yaitu daging ayam ras, kemudian yang berikutnya adalah emas perhiasan, dan ayam hidup. Ini yang memberikan penyumbang inflasi yang paling besar. Kemudian untuk yang deflasi, ya, untuk deflasi ada 10 komoditas yang memberikan sumbangan yang besar, yaitu cabai rawit, beras, bawang merah, tempe, ikan mujair, mobil, kangkung, kacang panjang, tarif kendaraan roda 4 online, serta terong. Secara rinci bisa dilihat ya untuk bagaimana andilnya dan berapa deflasinya biar bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya kita lihat untuk perbandingan tingkat inflasi untuk ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa. Secara mantuman ini menunjukkan bahwa seluruh kota mengalami inflasi, di mana inflasi tertinggi terjadi di Serang dan Bandung, masing-masing sebesar 0,19%, kemudian diikuti oleh Surabaya sebesar 0,09%, Jakarta 0,08%, Semarang 0,05%, dan yang terendah ada di Yogyakarta sebesar 0,01%. Kemudian untuk inflasi tahun kalender, angka tertinggi tercatat di Serang sebesar 0,96%, diikuti oleh Surabaya 0,84%, Yogyakarta 0,77%, Bandung 0,53%, Jakarta 0,46%, dan yang terendah ada di Semarang sebesar 0,43%. Untuk inflasi year on year, angka tertinggi tercatat di Yogyakarta sebesar 1,68%, diikuti oleh Serang 1,61%, Surabaya 1,49%, Semarang 1,44%, Bandung 1,13%, dan yang terendah ada di Jakarta sebesar 0,91%. Selanjutnya kita lihat untuk nilai tukar petani, di mana nilai tukar petani pada April 2021 ini tercatat 98,31. Ini berarti bahwa mengalami penurunan sebesar 0,89% bila kita bandingkan dengan bulan sebelumnya Maret 2021. Nilai tukar petani pada April 2021 merupakan nilai tukar petani yang terendah selama 3 tahun terakhir pada bulan yang sama, yang sekaligus merupakan NTP terendah selama 2019 dan 2021. Jika dilihat menurut subsektor, pada April 2021, 3 subsektor mengalami kenaikan NTP,
yaitu tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan, sedangkan dua subsektor lainnya mengalami penurunan. NTP subsektor peternakan, ini kenaikannya tertinggi ya, sebesar 1,30%, kemudian disusul oleh perikanan dengan kenaikan NTP sebesar 0,61%, selanjutnya tanaman perkebunan rakyat, ini mengalami kenaikan sebesar 0,19%. NTP subsektor yang mengalami penurunan terbesar ada di subsektor hortikultura dengan penurunan sebesar 4,63%, diikuti oleh subsektor tanaman pangan yang turun sebesar 1,26%. Penurunan NTP untuk subsektor hortikultura ini diantaranya disebabkan oleh turunnya harga cabai merah di level petani. Ini disebabkan stok cabai merah di Jawa Timur ini melimpah sehingga cabai merah menjadi turun. Begitupun dengan penurunan untuk tanaman pangan, ya, ini juga turunnya harga gabah di level petani. Penurunan ini disebabkan karena adanya panen raya ya di bulan April yang mengakibatkan stok gabah melimpah sehingga harga gabah menjadi turun. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, jika kita bandingkan dengan bulan Desember 2020, perkembangan NTP pada April 2021 atau secara kumulatif mengalami penurunan sebesar 2,47%. Jadi secara rinci, perkembangan NTP untuk masing-masing subsektor ini bisa dilihat pada slide paparan tersebut. Selanjutnya kita lihat untuk slide selanjutnya di mana ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani pada April 2021. Yang pertama adalah jagung, ini mengalami kenaikan harga sebesar 1,70% dan memberikan andil 0,35%, yang selanjutnya diikuti oleh telur ayam ras pedaging, kentang, kacang tanah, cabai merah, cengkeh, kacang hijau, kacang kedelai, dan tebu. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima petani, andil terbesar tentunya diberikan oleh gabah yang mengalami penurunan harga sebesar 1,43% dengan andil sebesar 0,99%. Selain oleh beberapa komoditas seperti cabai rawit, bawang merah, sapi potong, buncis, ketela pohon, kol kubis, jeruk, kopi, dan kacang panjang. Jadi 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan indeks harga yang diterima petani bisa dilihat pada slide tersebut. Kemudian selanjutnya kita lihat juga komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada April 2021 yang mempunyai peran terbesar adalah daging ayam ras mengalami kenaikan harga sebesar 8,52% dengan andil 0,5%. Selanjutnya diikuti oleh komoditas telur ayam ras, semangka, rokok kretek filter, ketimun, cabai merah, upah penanaman, upah pemanenan, upah merambat atau menyiangin, dan bibit sapi berumur 2 bulan sampai dengan 12 bulan. Sedangkan untuk komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada April 2021 yang mempunyai andil yang paling besar adalah cabai rawit yang mengalami penurunan harga sebesar 36,16% dengan andil 0,16%. Selanjutnya diikuti oleh komoditas jerami, merah, beras, kacang panjang, terung, bibit bawang merah, bakalan sapi berumur lebih dari 12 bulan, buncis, kubis atau kol,
Jadi 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan maupun penurunan indeks harga yang dibayar petani bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya kita lihat ada 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan nilai tukar petani kondisi April 2021, di mana seluruh provinsi mengalami penurunan NTP. Penurunan terbesar dialami oleh Jawa Barat dengan penurunan sebesar 1,75% dari 99,08 menjadi 97,35. Sedangkan untuk penurunan NTP terkecil dialami oleh Yogyakarta dengan penurunan sebesar 0,33% dari 97,05 menjadi 96,73. NTP terbesar pada April 2021 dimiliki oleh Jawa Tengah, tercatat 98,71, sedangkan NTP yang terendah tercatat di Yogyakarta. Selanjutnya kita lihat untuk nilai tukar usaha rumah tangga pertanian ya di slide berikutnya, atau yang biasa kita singkat dengan NTUP, di mana Provinsi Jawa Timur turun sebesar 1% dari 99,05 menjadi 98,06. Jika dirinci menurut subsektor, NTUP untuk sektor tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan subsektor perikanan ini mengalami kenaikan, sedangkan 2 subsektor lainnya mengalami penurunan. Kenaikan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor peternakan dengan kenaikan sebesar 1,36%, sedangkan penurunan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura yang turun sebesar 4,49%. Itu yang berkaitan dengan nilai tukar petani. Sekarang kita menginjak nilai tukar nelayan Jawa Timur pada bulan April 2021, di mana nilai tukar nelayan Jawa Timur pada April 2021 ini tercatat sebesar 98,62% atau naik sebesar 1,78% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Maret 2021 yang tercatat 96,90. Jadi pada bulan April 2021, indeks yang diterima nelayan ini naik sebesar 1,86%. Demikian dengan indeks yang dibayar nelayan mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Selanjutnya ada 10 komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima nelayan pada April 2021. Yang pertama adalah ikan tongkol, ini kenaikan harga sebesar 4,54% dengan andil sebesar 0,61%. Kemudian diikuti oleh rajungan, ikan teri, ikan kembung, cumi-cumi, ikan layur, ikan tenggiri, udang laut, kemudian kepiting laut, dan ikan benggol. Di sisi lain, ada 8 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima nelayan. Andil terbesar diberikan oleh ikan layang yang mengalami penurunan sebesar 1,13% dengan andil 0,16%. Selanjutnya diikuti oleh ikan kakap, ikan cakalang, ikan belanak, ikan sebilang, ikan pari, ikan ekor kuning, dan ikan tuna. Komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan indeks harga yang diterima nelayan bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan pada April 2021 adalah daging ayam ras, ini yang mengalami kenaikan harga sebesar
8,52% dengan andil 0,06%. Selanjutnya diikuti oleh telur ayam ras, ketimun, rokok kretek filter, buah semangka, cabai merah, ongkos angkut, papan, buah anggur, dan buah melon. Di sisi lain, cabai rawit mempunyai andil terbesar dalam menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan. Komoditas tersebut mengalami penurunan harga sebesar 36,16% dan dengan andil sebesar 0,09%, diikuti oleh beras, bawang merah, kacang panjang, terung, kubis atau kol, buncis, garam, jahe, dan ikan layang. Secara rinci bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya kita lihat ada 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan nilai tukar nelayan pada April 2021. Jadi seluruh provinsi mengalami kenaikan NTN kecuali Jawa Tengah yang mengalami penurunan sebesar 1,20%. Provinsi Jawa Barat ini mengalami kenaikan yang tertinggi dengan kenaikan sebesar 1,80%. Provinsi DIY masih merupakan provinsi yang memiliki NTN tertinggi se-Pulau Jawa dengan NTN tercatat sebesar 115,85, sedangkan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai NTN terendah yaitu sebesar 96,07. Itu yang berkaitan dengan nilai tukar nelayan. Selanjutnya kita menginjak ke perkembangan pariwisata Jawa Timur, di mana di saat-saat pandemi seperti ini memang pembatasan-pembatasan atau pergerakan-pergerakan ini juga masih terbatas, ya, belum seperti pada saat sebelum COVID. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa selama bulan Maret 2021 kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 52 kunjungan, turun sebesar minus 24,64% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Februari 2021 yang mencapai 69 kunjungan. Bila kita bandingkan bulan Maret 2020 yang mencapai 5.774 kunjungan, ini kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret 2021 masih jauh lebih rendah dan mengalami penurunan sebesar minus 99,10%. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya, dari 52 kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk Jawa Timur pada Maret 2021, 4 kunjungan berasal dari Singapura, 3 dari Jepang, 2 dari Korea Selatan, dan 2 juga dari Australia. Jadi ada 34 kunjungan yang merupakan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di luar negeri yang pulang kembali ke Indonesia, dan sisanya sebanyak 7 kunjungan berasal dari selain negara-negara yang saya sebutkan tadi. Secara mantuman, kunjungan penduduk di luar negeri yang pulang kembali ke Indonesia ini pada Maret 2021 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 112,5 dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Februari 2021. Disusul kunjungan wisman berkebangsaan Singapura yang naik sebesar 100%. Sebaliknya, penurunan tertinggi terjadi pada kunjungan wisman yang berkebangsaan Korea Selatan yang turun 83,3%, disusul kunjungan wisatawan mancanegara yang berkebangsaan Tiongkok turun sebesar 80%. Bila kita bandingkan dengan kunjungan wisman yang pada bulan yang sama tahun sebelumnya, atau kita istilahkan year on year-nya, pada Maret 2001 dibandingkan dengan Maret 2020,
kunjungan wisman dari semua negara mengalami penurunan. Kunjungan wisman berkebangsaan Filipina mengalami penurunan yang tertinggi ya sebesar 98,1%, disusul oleh wisman berkebangsaan Korea Selatan turun sebesar 96,8% dan wisman berkebangsaan Jepang turun sebesar 96,2%. Kemudian di slide selanjutnya untuk perlu dicermati ya selama 2017 sampai dengan 2021 secara kumulatif ya pada rentang waktu dari Januari sampai dengan Maret kunjungan wisman ke Jawa Timur selama Januari-Maret tahun 2018 ya, ini tercatat kunjungan yang terbanyak ya sebesar 67.544 kunjungan, sedangkan untuk jumlah kunjungan yang paling sedikit pada periode Januari sampai dengan Maret tahun 2021 yang hanya sebesar 141 kunjungan. Kunjungan wisman selama Januari sampai dengan Maret 2021 ini mengalami penurunan sebesar 99,59% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Januari Maret 2020. Pada bulan-bulan yang akan datang ini kita berharap ya untuk pandemi ini berakhir sehingga jumlah wisatawan mancanegara ini bisa meningkat lagi untuk di bulan-bulan berikutnya. Kemudian di slide berikutnya kita bisa melihat tingkat penghunian kamar hotel bintang pada Maret 2021 sebesar 40,20% atau mengalami kenaikan sebesar 3,81 poin bila dibandingkan dengan Februari 2021 yang mencapai 36,39%. Begitu pula secara year-on-year-nya, PPK Hotel Bintang pada Maret 2021 ini mengalami kenaikan juga sebesar 3,39 poin bila dibandingkan dengan Maret 2020 yang mencapai 36,81%. Ini kita berharap ya dengan ke depan tingkat penghunian kamar untuk hotel berbintang ini terus-menerus mengalami peningkatan dan mudah-mudahan untuk itu harapannya bahwa perhotelan bisa menggeliat ya, dan ini juga bisa mengindikasikan untuk perekonomian juga bisa lebih kembali ke normal ya. Ini mudah-mudahan bisa tercapai di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian di slide berikutnya kita bisa lihat pada bulan Maret 2021 ya, rata-rata lama menginap untuk tamu asing di hotel berbintang ini sebesar 2,69 hari ya. Jadi secara rata-rata ada yang 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, bahkan mungkin lebih. Akan tetapi secara statistik ya secara rata-rata ini 2,69 hari. Rata-rata lama menginap untuk tamu Indonesia di hotel bintang hanya 1,55 hari, sedangkan rata-rata lama menginap untuk secara total di hotel bintang ini sebesar 1,55 hari. Jadi artinya memang rata-rata lama tamu menginap ya, untuk secara keseluruhan ini hanya nggak nyampe 2 malam ya, walaupun memang secara praktek mungkin ada yang tamu yang bermalam lebih dari 2 malam. Demikian yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa terupdate ya, untuk informasi berkaitan dengan inflasi, berkaitan dengan nilai tukar petani, berkaitan dengan nilai tukar nelayan, dan perkembangan pariwisata. Untuk nanti tanya jawab, nanti bisa seperti biasa ya, di grup, biar nanti bisa lebih intens lagi tanya jawab supaya biar
penjelasan juga bisa lebih rinci lagi. Itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.